vehicles, terus dan kawan-kawan kan. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita ambil satu contoh terkait dengan intercompany profit transaction non-depreciable asset untuk land downstream. Misal nih, pada tahun 2015, parent itu menjual ke subsidiary sebuah tanah. Kos tanahnya itu adalah 32.000, dijual dengan harga 45.000. Nah, dari sini, jurnal yang dilakukan adalah cash sebesar 45, land sebesar 32, ya kan? Karena cost of land-nya kan hanya 32. Selisih sebesar 13.000 akan diakui oleh parent di laporan keuangan terpisahnya sebagai gain on sale of land. Sementara karena si subsidiary atau si anak itu membayarkan harganya 45.000, maka pengakuan atas lainnya juga akan diakui sebagai sebesar 45.000 sesuai dengan jumlah kas yang dibayarkan. Nah, dari sini efeknya gimana ke laporan keuangan tahun 2015 dari masing-masing parent dan subsidiary. Kita lihat di sini sebentar. Nah, jurnalnya kan tadi gini, ya kan? Kas land gain on land itu 45, 32 sama 13. Akan masuk ke laporan laba rugi parent-nya adalah gain on land 13.000. Di neracanya ada nggak pengaruhnya? Udah hilang kan? Harga 32-nya kan hilang. Tapi di subsidiary dia belum akan mempengaruhi laba rugi karena memang kan posisi land kan itu non depreciable, jadi ya dia nggak akan ngaruh ke laba rugi. Tapi di posisi keuangan atau neraca dari S di tahun 2015 land itu kan 45.000. Nah, oke ya. Nah, dari dua transaksi ini kan kita bisa ingat-ingat kemarin ketika kita komen mengenai intercompany transaction. Intercompany transaction ketika ada perpindahan aset dari parent ke subsidiary atau subsidiary ke parent, asetnya harusnya diakui sebesar nilai apa, Mas, Mbak? Halo? Nilai aslinya, Pak. Yang nilai aslinya kan, nilai awalnya kan. Berarti kan secara nggak langsung, ini nilai di sini itu boleh nggak diakui? 45.000. Ini kelihatan kan saya ngeblok 45 ini? Iya, kelihatan. Oh, okay. Nah, ini kan berarti otomatis nggak boleh kan ini? Iya nggak? Nggak boleh, Pak. Iya, ya, boleh. Ini kan nggak boleh nih. Ya nggak? Yang 13.000 ini boleh nggak ngakui laba? Sama juga, ya kan? Ini kan nggak boleh juga kan? Ya nggak, Mas? Iya, Pak, nggak boleh, Pak. Nah, dengan ini tidak boleh diakui, berarti kan secara nggak langsung itu akan memudahkan. Nah, efeknya gimana consolidated working papers-nya? Yang pertama adalah bahwa nilai land-nya ini harus nggak boleh 45, harus dibalikin menjadi 32, sesuai di sini. Berarti lebih mudah kan? Land-nya kita kembalikan 32, berarti dikurangi 13.000. Ya kan? Kemudian income statement-nya adalah gain on sale of land sebesar 13.000. Oke. Ini adalah consolidated working paper di 2015. Seperti ini. Oke. Ya? Sambil dengan di sini ada pertanyaan? Karena tinggal dibalik aja. Ada nggak pertanyaan, Mas, Mbak? Belum ada, Pak. Sementara clear ya. Nah, kalau sudah, sekarang gini, efeknya untuk tahun 2015 itu udah clear kan? Ya nggak? Karena jurnal ini kan muncul di tahun 2015. Kalau tahun 2016, jurnal ini ada nggak, Mas, Mbak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Karena transaksinya di 2016, 2017, 2018 kan nggak ada. Oke? Nah, oleh karena itu, karena nggak ada, maka efeknya gimana? Efeknya adalah yang hanya ada di sini, di tahun 2016 dan seterusnya, ini kan gain-nya udah nggak ada. Karena kan udah dari tahun 2015, kan, tahun kemarin dan seterusnya. Nah, sementara land di sini, ya kan, ini nilainya 45. Boleh nggak diakui 45? Nggak boleh, tetap harus dipindahkan jadi
32. Kan gitu. Ya kan, ini harus diubah. Maka secara nggak langsung, kan harus dikurangi. 13.000 kan, pengurangannya 45 jadi 32 kan harus dikurangi 13.000. Maka land tetap akan kita kurangi sebesar 13.000 di sini. Nah, lawannya apa nih? Kan nggak boleh lagi untuk kemudian menggunakan gains on sale of land kan, karena akunnya udah nggak ada. Nah, akunnya masuknya kemana? Akun masuknya adalah ke return earning. Kenapa return earning P? Karena kembali lagi ingat, gain on sale of land, karena ini masuknya di income statement, maka setelah masuk ke income statement, dia akan mempengaruhi net income. Net income nanti ditutupnya ke return earning, kan? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini pengakuannya untuk tahun kedua dan seterusnya, dia pakainya adalah return earning. Itu. Karena di tahun itu nggak ada gain-nya, ya, intercompany berasal dari intercompany-nya berasal dari tahun kemarin dan sudah diakui gain-nya itu di istilahnya dimasukkan ke return earning parent-nya, seperti itu. Ini Anissa Solihah, kok baru masuk? Oh, yang tadi sempat keluar ya? Sorry. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Semoga masih belum ya, karena ini kan masih basicnya di sini dulu. Oke. Kalau sudah, nah, maaf. Kalau seandainya pada tahun 2020, ya, tanah itu dijual ke pihak luar oleh subsidiary dengan harga taruhlah 60.000, maka kan jurnalnya adalah kas 60.000, land 45, gain sale of land-nya 15.000. Ini akan muncul di laporan keuangan laba ruginya subsidiary, kan? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau sudah muncul laporan keuangannya kan sebenarnya gini. Ini, land balance-nya kan lainnya udah nggak ada. Gain-nya kan 15.000, iya nggak? Iya, Pak. Nah, di sini sebenarnya alurnya kan gini. Dari parent ada sale gain 13.000, ya kan? Sehingga nilainya menjadi 45. Oke? Terus kemudian dari subsidiary 45 dijual harga 60.000, gain-nya 15.000. Tapi ingat, selama nyusun laporan keuangan konsolidasi dari kemarin, ini kan kita coret, ya nggak? Coret? Ini kan nggak kita akui. Ini diakuinya jadi berapa? Di laporan keuangan konsolidasi sebelumnya loh ya. Kan ini jadi 32 kan? Ya nggak, Mas Mbak? Iya, Pak. Nah, kan kayak gini. Berarti secara nggak langsung, karena ini posisinya diubah selalu di laporan keuangan konsolidasi 32, makanya kalau dijual seharga 60.000, labanya harusnya berapa? Labanya harusnya bukan ini kan? Ya nggak? Labanya Iya, berapa? 60.000 dikurangi 32 kan? 28, Pak. Ya kan? Harusnya menjadi 28. Ini. Nah, tapi ingat, laporan keuangan anaknya itu nyebutnya masih 15. Yang saya bilang di bawah di sini. Maka jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah ini, ya, 13.000, kita harus munculkan gain on sale of land sebesar 13.000. Ya, ini muncul akun gain-nya tambahan itu sebesar 13.000, sehingga total gain on sale on land di consolidated financial statement itu adalah sebesar 28.000. Oke? Udah ya? Nah, kalau sudah, kemudian lawannya apa? Kalau ini ada yang dikredit, pasti ada yang debit dong. Nah, debitnya apa? Debitnya apakah land? Ya kan land-nya udah dijual. Ya kan? Nggak mungkin masuk ke land. Maka yang akan masuk adalah kemana? Ke return earning. Nah,
Mungkin dari kalian akan bingungnya gini, Pak, kalau return gain kan nanti jatuh-jatuhnya ke return earning. Jadi secara nggak langsung, ya, transaksi ini kalau di efeknya untuk kemudian laporan keuangan konsolidasi yang di bawah, bukan yang di atas ya, bukan yang di income statement, tapi yang di bawah, jatuhnya nol dong. Iya, seperti itu. Karena return earning ini kan mengakomodir keberadaan apa? Keberadaan dari land yang sudah diakui di periode-periode sebelumnya di laporan keuangan konsolidasinya, makanya dia jatuhnya ke return earning. Kembali lagi nilainya 13.000, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan atau enggak? Silahkan. Ini posisi masih downstream ya, belum upstream. Silahkan Mas, Mbak. Pak, izin bertanya, kalau misalnya pas dijual ke pihak ketiganya loss, ini tetap gain on sale ya, Pak? Ya dibalik dong, jadi loss dong. Sorry. Maaf. Ini posisinya di sininya, yang di sini. Iya, Yang di sini iya. tetap gain. Ini tetap gain 13.000. Nggak bisa diapa-apain, Mbak. Walaupun nanti untuk consolidated financial statement ini misalkan di sini rugi taruhlah 10.000 gitu kan. Berarti kan jatuhnya kalau kita lihat di sini, ya kan, maaf. Di sini sebentar, mana ya? Kok hilang? Nah, di sini. Taruhlah berarti kan di sini awalnya cost-nya 32, dijual kan 45, gain 13. Di sini taruhlah dari 45 dijualnya jadi 40 lah. Ada rugi 5.000 kan, Mbak? Iya nggak? Iya. Nah, berarti ada rugi 5.000. Tapi kan ketika di sini 40 kan kita menandingkannya bukan dengan 45, tapi menandingkan dengan 32 kan? Iya nggak? Iya. Hasil akhirnya. Maka di sini dari totalnya, dari awalnya loss sebesar 5.000 menjadi gain hanya 8.000. Karena kita ngelihatnya adalah 40 dijual di sini dibandingkan dengan cost pertama kali. Karena antara parent sama subsidiary kan kita selalu komnya adalah itu satu kesatuan. Nggak boleh diakui yang baru. Kemudian nggak boleh mengakui adanya gain atau loss. Seperti itu. Itu, Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Oke, silahkan. Ada pertanyaan atau enggak? Gimana, Mbak? Mas? Ilmu gimana, ilmu? Masih aman, Pak. Masih aman ya? Ya, Pak. Anissa gimana? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Terus kemudian Vika? Belum ada, Pak. Marco gimana, Marco? Masih paham, Pak. Oke. Willy? Iya, Pak. Masih bisa ngikutin, Pak. Oke. Kalau sudah, harusnya itu ada di tempat yang lain, tapi saya posisinya pindah dulu ke ini ya, pindah dulu ke apa namanya ya, biar yang depreciable, non depreciable-nya biar clear dulu. Saya pindah ke upstream. Oke, kelihatan? Udah berganti belum di kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar.
Oke, ini kelihatan ya kalau yang sekarang. Sudah. Nah, kalau ini, oke, kondisinya transaksinya kita balik ya. Nah, Ya. kita balik, subsidiary itu jual ke parent, itu kan cost-nya dari 32 dijual jadi 45. Seperti itu. Nah, dari sini kan sebenarnya transaksinya mirip sama aja, cuman bedanya tempatnya siapa mengakui apa gitu kan. Nah, karena dia upstream, nah, maka posisinya kan berubah kan, ya nggak? Gain-nya itu ada di subsidiary, ya. Terus kemudian nilai lainnya itu ada di parent sekarang. Nah, kalau mau ditutup sama sebenarnya untuk di tahun 2015. Ini harusnya 2015 nih, kok tiba-tiba jadi 2005. Nah, tetapi kemudian ketika di tahun 2015 atau 2005 di sini, in this case, itu jurnalnya adalah gain on sale of land pada land. Ya, mungkin ada yang nanya gini, Pak, kalau ini kan ada NCI, jatahnya NCI ya, kok jurnalnya semuanya ke gain, Pak? Kenapa nggak proporsional gitu kan? Ya, karena khusus untuk perhitungan ketika di tahun yang bersangkutan, ya, maksudnya di tahun 2005 atau tahun 2015 itu tadi, kan perhitungan NCI expense-nya sudah kita masukkan ke situ untuk perhitungannya. Ada share dari gain on sale of land yang tidak boleh diakui. Maka, karena di perhitungan NCI expense-nya sudah masuk, maka di sini ketika menghitung itu menjadi full keseluruhan sama. Oke, nilainya ditutup semuanya, gain on sale of land-nya juga ditutup semuanya. Kita nggak akan memunculkan belum akan memunculkan akun NCI di sini. Oke. Karena posisinya adalah ini akunnya masih ada di sini, ya kan? Kita hanya pengaruhnya adalah hitung-hitungan matematis saja. Seperti itu. Tapi kalau tahun 2006 dan selanjutnya gimana? Tahun 2006 dan selanjutnya sebenarnya kalau kita tutup kan kemarin ini tadi awalnya sama nih, ya nggak? Sorry Mas Mbak. Ini kan awalnya cuman land 13.000 pada return earning kan 13.000, iya nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau di downstream. Nah, kalau yang sekarang nggak bisa, kenapa? Ya, kalau misalkan semuanya ke return earning, ingat, return earning ini kan selalu komennya dari return earning P ya, jatuh-jatuhnya pada akhirnya. Karena kalau return earning S-nya kan udah pasti ketutup, gitu. Iya nggak? Nah, oleh karena itu, return earning S kan ketutup kan, Mas, di jurnal eliminasi. Pada saat kita nutup investment, iya nggak? Iya, Pak. Investment kredit kan debitnya pasti ada common stock, ada capital stock, ada ada share, bukan share ya, common shares, ada kemudian dari share premium, ada return earning kan di situ semua dari S-nya kan udah ketutup di situ semua. Nah, yang belum ketutup kan pasti P. Nah, kalau seandainya kita masukkan di sini adalah full 13.000, ya nggak fair. Kok yang kena return earning-nya P-nya doang, gitu kan? Makanya harus diproporsionalkan sesuai dengan persentase kepemilikan. P adalah sekian persen, sisanya NCI. Seperti itu. Dikalikan 13.000. Ini adalah tahun 2006 dan seterusnya. Artinya in the following years. Seperti itu. Itu sih. Nah, kemudian efek dari ketika dijual, nanti juga sama. Itu kan. Pengakuan gain-nya, yang ini tadi, maaf, yang tadi mana ya? Kan gini, kalau ada gain yang di sini, ya, ini kan ada nih gain, ini kan nggak boleh diakui, ya kan, pada saat di tahun kejadian. Kalau nantinya terjual, gimana, Mas Mbak? Kira-kira jurnal eliminasinya. Halo? Kalau dari transaksi yang di 8 tadi, logikanya gimana? Ayo coba. Tapi
taruh terjualnya di 2020 atau kalau yang dalam posisi ini karena dipotong setahun ya, 10 tahun ya, jadi 2010 lah. Itu gimana? Berarti yang menjual si P ya? Gimana Mas, Mbak? Halo? Belum masuk logikanya, Pak. Gimana, Wil? Ya Pak. Mungkin kreditnya gain on sale of land Tetap, oke. tetap Pak. Terus Hmm. debitnya karena tahun selanjutnya berarti RE sama NCI Pak. Iya, betul. Oh ya RE. Ya Pak. Yakin? Yakin nggak? Yakin Pak. Itu dong, yakin dong. Nah, kok, aduh, laptop saya error nih, bentar. Sama, laptopnya error. Tapi ini posisi saya masih bisa didengarkan. Masih, Pak. Cuman saya nggak bisa pindah screen kondisinya. Nah. Tadi yang nanya ada Elmo sama Satria halaman ini. Wih, aduh, ini kenapa lagi? Oke, sebentar Mas. Error sebentar. Berarti saya harus. Oke, jadi itu ya bedanya. Nanti mungkin saya tambahkan di slide-nya sebentar. Ini karena file PPT-nya nggak bisa saya buka soalnya. Saya masih screen yang sama atau kemudian udah stop screen ini? Udah stop screen ya. Error soalnya laptopnya sebentar. Oke. Jadi itu bedanya ya antara si susah Mbak ini Mas, maaf. Saya belum bisa share screen lagi nih. Antara si upstream sama downstream. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke transaksi yang depreciable asset. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau depreciable asset, maka ingat aset tersebut kan akan didepresiasikan kan. Nah, logikanya kita akan menggunakan logika yang sama dengan ketika kita memperhitungkan excess cost over book value terkait dengan building, equipment maupun depreciable asset yang lain. Jadi logikanya masih menggunakan logika yang sama. Cuman bedanya gini, kalau pada saat excess cost over book value itu kan terkait dengan ketika kalian investasi, ada aset yang kemudian nilainya terlalu rendah, under value, atau kemudian over value, kan seperti itu. Tapi kalau di sini kasusnya adalah kalian sudah punya perusahaannya, sudah selesai transaksi akuisisinya, either nanti ada over atau under value ya. Nah, itu tapi ada intercompany transaction berupa depreciable asset, taruhlah bangunan. Maka kan logika yang sama antara excess cost over value kan kita komen gini. Kalau ketika dijual itu harganya tidak sesuai dengan cost atau nilai bukunya, berarti kan ada gain atau loss, ya kan? Maka perhitungan depreciation expense antara pemilik yang lama dengan pemilik yang baru sama atau enggak? Mas, Mbak?
Halo? Beda. Nah, ketika beda itu kan boleh atau enggak, Mbak? Nggak boleh kan? Karena kan balik lagi kan, namanya perusahaan konsolidatif kan seolah-olah pindah dari kantong kanan ke kantong kiri doang, tapi orangnya kan masih sama. Maka karena ada perbedaan proses depresiasi inilah yang kemudian nantinya akan mempengaruhi jurnal eliminasi dan juga perhitungan income from dan juga NCI expense-nya. Karena kita mengembalikan perhitungan awalnya ke perhitungan pemilik pertamanya atau pemilik awalnya. Bukan kemudian perhitungan menurut siapa yang memiliki sekarang gitu. Seperti itu. Dapat ini sambil saya nunggu untuk mau nge-share screen posisinya. Logikanya dapat nggak, Mas, Mbak? Masih belum, Pak. Gimana, Pak ya? Oke, bentar. Ini udah kelihatan belum ini? Sudah. Ya, sudah nampak. Oke, gini. Taruhlah, ya. Ini kasusnya adalah dia vehicles, ya. Yang tadi kasusnya, cost-nya adalah 32.000, bukan lagi land ya. Ini sekarang udah berubah sekarang, jadi barangnya adalah depreciable asset. Akumulasi depresiasinya 12.000, sehingga book value-nya adalah sebesar 20.000. Oke. Ternyata dibeli sama anak, harganya 45 tahun, harganya 45.000, useful life-nya, itu sisa masa manfaatnya, itu adalah 5 tahun. Oke. Sekarang dengan kata-kata useful life-nya, itu 5 tahun, kalau versinya subsidiary itu depresiasinya berapa, versinya parent, kalau barang itu nggak dijual, berapa? Berapa saat? Putus-putus tadi kenapa, Pak? Enggak, depresiasinya berapa? Kalau versi parent sama versi subsidiary. Pak, permisi, Pak. Ini PowerPoint-nya belum berubah, Pak ya? Masih di awal. Masih di awal? Iya, masih di yang warna hijau, Pak. Chapter 5. Hah? Wait. Iya. Oke. Bentar. Kok error? Belum berubah. Masih. Ini udah turun belum? Sudah, Pak. Sudah turun, Pak. Oke. Di sini. Oke, ini. Jadi, kalau tadi kan kita jualannya tanah nih, ya kan, cost-nya 32, ya udah 32 doang, gitu loh. Nah, terus kemudian ketika dibeli 45, ya ada laba, gitu aja kan. Nah, sekarang di sini kasusnya gini. Cost-nya adalah 32, ada akumulasi depresiasi 12.000, book value-nya 20.000. Berarti book value 20.000 ya. Di akuisisi 45, useful life-nya adalah 5 tahun. Ini seperti itu dulu. Nah, maka ini kan ada laba berapa, Ahmad? 25, Pak. 25. Boleh diakui nggak, Ahmad? Nggak boleh, Pak. Berarti nanti penyesuaiannya mirip-mirip sama yang sebelum-sebelumnya ya. Maksudnya sama transaksi yang di atas ya. Iya nggak? Iya, Pak. Oke. Mirip ya? Bener ya? Ya, berarti nanti tinggal dibalik. Intinya gain-nya kita debit, ya kan, kreditnya tinggal kita kurangi nanti ini aset tetapnya yang depreciable asetnya. Oke. Udah, itu nggak ada perbedaan, itu nggak ada masalah, sama. Nah, yang jadi perbedaan adalah gini. Kalau tadi tanah, itu kan nggak di 45, ya udah 45 terus kan dibawa terus kan? Iya nggak, Will? Willy? Iya, Pak. Nah,
Kalau ini depreciable asset 45, masa manfaatnya 5 tahun, maka nilainya berapa, Will? Berkurang kan? Iya nggak? Karena ada depresiasi sebesar 45 dibagi 5 kan? 9.000 kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya kan selalu bilangnya gini, kalau nama intercompany transaction itu kan nggak boleh diakui laba gain or loss-nya kan nggak boleh diakui, dan nilainya harus dibalikin sesuai dengan pemilik awalnya. Maka dengan kata lain, pemilik awalnya itu kan punya nilainya harganya berapa? 20.000 kan? Ya nggak? Kan di sini awalnya nilainya 20.000. Ya nggak? 32 kan sudah ada akumulasinya 12, berarti kan sisanya tinggal 20.000 kan? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau kayak gini, yang paling beda selain masalah gain adalah apa? Depresiasi kan? Ya nggak? Di Iya, sini depresiasinya itu menjadi, Iya. Depresiasinya jadi berapa nih? Dengan posisinya jadi berapa? 4.000 per tahun kan? Iya nggak? Iya, 4.000 per tahun, Pak. Kalau yang sebelah, apa? 9.000. 9.000. 9.000. Yang boleh diakui yang mana? 4.000. Ya kan 4.000 kan? Berarti kan artinya kalian kegedean ngakui bebannya. Nah, itu juga akan mengalami penyesuaian. Nggak boleh ngakui 9.000. Nah, disinilah, ya, ini kan depresiasinya segini. Ya kan? Maka nggak boleh diakui 9.000, harus dibalikin 4.000. Ya kan? Ketika depresiasi yang kalian sudah akui adalah 9.000, tetapi kalian turunkan jadi 4.000, berarti ini ada tambahan pendapatan nggak, Mas, Mbak? Seolah-olah ya, kita pakainya kata seolah-olah, karena itu hanya muncul di laporan keuangan konsolidasi. Nambah pendapatan, nambah income atau ngurangi income? Will? Ngurangin, Pak, karena depresiasinya terlalu besar. Loh enggak, yang dicatat sama laporan keuangan yang 9.000 atau yang 4.000 nih? Yang muncul? Yang muncul yang 9.000, Pak. Yang 9.000. Kalau dijadiin 4.000, nambah income atau ngurangi income, Will? Oh, kalau dijadiin 4.000 itu nambah income, Pak. Nambah income kan? Iya enggak? Tukar, Pak. Ya. Nah, oke. Berarti nambah income-nya berapa, Will? Di sini, Will? Kalau lihat dari selisihnya itu 5.000 berarti, Pak. 5.000 per? 5.000 per 5 tahun, Pak. Berarti 5.000 per tahun kali. oh iya, depresiasi iya, Pak. 5.000 per tahun. Iya, kan 5.000 per tahun kan? Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang kan 5.000 per tahun ya. Nah, udah ya, ini clear. Teman-teman yang lain gimana nih? Afro, Afifah? Clear. Balkis? Clear, Pak. Nisa? Nisa ya, ada dua, ada Nisa, ada Anissa. Yang saya panggil sekarang Nisa. Nisa? Halo? Anissa? Clear, Pak. Oke. Terus Vika? Gimana, Vik? Clear, Pak. Oke, udah ya. Nah, selisih kan ada ini, selisih 5.000. Karena diturunin kan bebannya, berarti kan nambah income sebesar 5.000. Nah, masa manfaatnya berapa, Mbak? Mas? 5 tahun kan? Berarti selama 5 tahun nanti akan ada penambahan income berapa? 5.000. Hah? Totalnya, Pak. Kan per tahunnya 5.000 kamu bilang, selisihnya ini Berarti 25.000, Pak. 25.000. Sama nggak dengan laba yang awalnya tidak diakui di sini? Ini kan awalnya kamu bilang diakui 45, berarti kan kamu ada mengakui 25, tapi kan harus eliminir kan? Iya, Pak. Berarti kan ada laba di tahun 2015 yang nggak boleh diakui sebesar 25.000, bener nggak? Statement saya. Bener, Pak. Tapi pada saat yang sama, karena ini terkait dengan depresiasi di mana 9.000 itu nggak boleh kita akui sebagai beban, harus jadi 4.000,
maka kan akan ada penambahan laba sebesar 5.000 per tahun selama 5 tahun ke depan, kan? Iya, Pak. Iya kan? Berarti kalimatnya benar nggak? Yang tadi ditanyakan sama Ahmad, ditanyakan sama Hairus, ya kan? Ditambahkan sama Elmo dan teman-teman yang lainnya, bahwa laba itu akan terrealisasi ketika barangnya terjual, ya. Kalau kasus sama seperti halnya kasusnya yang lain, tapi kan ada embel-embelnya kan di sini, atau, ya kan? Waktunya habis terpakai kan? Iya nggak? Iya, Pak. Yang lain gimana nih? Paham logikanya untuk kenapa kemudian ada kalimat itu? Ini. Mohon maaf Pak, belum nangkep Pak yang barusan Pak. Ini gini, ini ya, ini kan kalau ini kan cuma gambarannya doang. Oke, kita sekarang ke jurnal. PR-nya kan terima nih 45.000 Mas, ya kan? Ya kan, ini kan ditutup nih, equipment 32, akumulasi depresiasinya kan 12, ya nggak? Kan ada gini, ya nggak Mas? Iya Pak. Oke, terus dari sisi subsidiary, ini 45, kasnya 45, karena sesuai dengan dibayar kan? Ya nggak? Oke. Iya Pak. Nah, kalau seandainya gini, kalau barangnya sudah disubsidiary, nilainya 45, maka efeknya kan gini, ketika mengakui depreciation expense kan 9.000, bener nggak Mas, Mbak? Di sini. Jadinya 9.000 bener nggak? Karena kan 45 dibagi 5 kan? Iya nggak? Iya Pak. Oke. Tapi seandainya saya mau komen gini, kalau seandainya barangnya nggak dijual nih, tetap di parent nih, ya kan? Itu kira-kira depresiasinya akan berapa? Berapa Mas, Mbak? Kan gini nih, kayak saya okein dia. Ini kan berarti harus saya ubah nih, ya nggak? Kalau seandainya ini di sini, tetap di sini, nggak dijual, maka depresi. Di sini berapa? Yang tadi saya bilang, cuma 4.000 kan, Mas, Mbak? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau cuma 4.000, berarti kan secara nggak langsung, kan harus diubah nih. Ke mana? Ke 4.000. Berarti kan, kalau diubah ke 4.000, ada tambahan income kan? Ya nggak? Seolah kan ada tambahan income. Karena kan bebannya nggak boleh diakui 9.000, bebannya harus jadi 4.000 kan gitu. Iya nggak? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, efeknya gini. Nah, kan gini. Tadi kan gainnya nggak boleh nih diakui. Oke, nih ya. 25 terus dikurangin. Gain ditandingin sama siapa? Sama equipment. Nih kan? Kan selalu sama kayak tadi. Gain pada land. Itu kan sama. Udah? Clear? Iya, Pak. Clear. Sekarang akumulasi depreciation expense-nya kan nggak boleh diakui 9.000, harus dibalikin jadi 4.000. Karena faktor yang di sini kan. Karena kan seolah-olah harusnya barangnya tetap disamakan, yaitu 20.000 dibagi 5, jadi 4.000. Maka di sini ketahuan. Kita kurangi 5.000. Depreciation expense kurangi 5.000. Debitnya apa? Ya depreciation kan pasti sama akumulasi depresiasi dong. Ya kan? Kecuali kalau akumulasi depresiasi nggak ada, atau equipment net, ya berarti nanti ini maksudnya adalah ke aset netnya. Itu ketemu.
5.000. Ya, sudah. Nih. Udah, Mas, Mbak, clear? Sampai dengan di sini clear? Ada pertanyaan atau enggak nih? Aduh. Clear Pak kalau saya. Yang lain dulu, Ahmad. Soalnya dari tadi suaramu melulu ya, teman-teman lu nggak pernah komen. Iya Pak. Bukan saya tidak menganggap suaranya Ahmad ya. Oke, yang lain gimana? Nah, saya mau nanya nih, sebentar Ahmad. Ya, berhubung karena Ahmad yang tadi aktif ini. Ini Iya, Pak. efeknya nanti ke income jatuhnya berapa, Ahmad? Efek ke income consolidated financial statement di sini. Jatuhnya jadinya bukan 25 kayak land kan? Karena ini kan dikurangi 25, jadi 0 Iya, Pak. kan? Iya, 25 kan? Langsung minus 25 kan di sini. Sama seperti yang lain tadi. Tapi kan di sini ada akumulasi depresiasi kan? Karena Iya, depreciation expense-nya dikurangi sebesar 1.000, berarti income-nya otomatis nambah nggak? nambah Pak. Kembali, Nambah Oh, iya, 5.000. nambah 5.000 kan? Income-nya pasti akan nambah 5.000, nambah 5.000. Itu adalah efek di sini, ya kan? Nah, kalau ya, ini kan berarti efek ke income di sini kan akan selalu nambah. Tahun 2015, 2016, 17, 18, 19. Iya nggak? Iya, Pak. Kan 5 tahun. Oke. Sekarang kalau sudah compare, bandingkan dengan yang tanah tadi. Tanah, sekalinya udah gain ini ditutup, ya otomatis langsung income-nya hilang kan? Berkurang sebesar 25 kan? Ya nggak? Karena nanti di tahun kedua di sini, return earning-nya kan pasti otomatis 25, 25, 25, 25 kan gitu. Iya nggak? Iya, Pak. Nggak ada perubahan sama sekali kan? Iya, Pak, nggak ada. Oke. Sekarang, kalau seandainya ini ada akumulasi depresiasi sama depreciation expense. Maka ketika di tahun kedua, ya, di tahun 2016, ini kan sudah ada akumulasi depresiasinya. Iya nggak? 5.000. Halo? Iya, Pak, 5.000 akumulasi dari tahun lalu. Akumulasi dari tahun lalu. Nah, sekarang ini tetap akan sama ya, dari tahun ke tahun akan sama seperti ini. Di tahun 2017, nanti jurnal gimana? Tahun 2017, kalian lihat ini, akumulasinya ini depresiasinya adalah 10.000. Return earning-nya, pengurang return earning-nya tinggal 15.000. Iya nggak? Ini diakui lagi. Sampai dengan nanti akhirnya di tahun 2019, maaf bukan 2019, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ya di tahun 2020 awal kalau seandainya itu sampai dengan 2020, ini kan akumulasi depresiasi sama depreciation expense-nya kan udah nggak ada. Maka return earning-nya udah nggak ada, udah 0. Iya kan? Kan kelihatan. Return earning nggak dikurangi kan, berarti income-nya udah nggak dikurangi lagi kan? Langsung akumulasi depreciation-nya 25, equipment-nya 25. Nah, inilah sebenarnya yang saya komen, ya, yang tadi pertanyaan dari Hairus, pertanyaan dari Ahmad. Kenapa kalau di buku ada kalimatnya adalah, kalau yang depreciable asset, itu selain dijual keluar, termasuk tadi dia ya, dijual keluar, atau masa manfaatnya habis. Ya karena kita lihat di sini, kan ada faktor ini.
setiap tahun kita ngurangi beban kita. Artinya, setiap tahun income kita nambah, iya nggak? Halo? Iya, Pak. Dapat nggak sih logikanya? Saya khawatir ini masih belum dapat dari tadi. Dapat nggak, Cindy? Kalau saya insya Allah masih ngikutin si pribadi, saya masih dapat. Dapat ya. Makanya maksudnya kenapa kalau realisir itu kan saya komen sebelumnya kemarin kan harus dijual keluar dulu nih, ya kan? Iya nggak? Kemarin sampai dengan UTS kan saya selalu komennya kayak gitu. Nggak boleh diakui gain-nya. Iya benar. Harus dijual keluar dulu. Tetapi khusus yang depreciable asset itu tidak harus dijual keluar. Sampai dengan masa manfaatnya itu berakhir, itu akan terrealisir partially. Kenapa? Karena faktor ini tadi. Kalian ngakuinya 9.000, diturunin jadi 4.000. Dengan kata lain, kalian nambahin, ya kan? Nambahin income sebesar 5.000 per tahun. Dari tahun kapan? 2015 sampai 2019. Artinya selama 5 tahun kalian nambahin income ya, karena mengurangi bebannya adalah sebesar 5.000 per tahun. Penambahan income totalnya ada berapa, Cindy, selama 5 tahun? Selama 5 tahun berarti 25.000, Pak. 25.000, oke, udah benar. Karena kan 5.000 per tahun kali 5 kan? Iya. Sekarang, yang tadi di awal tahun, di 2015, nggak boleh diakui berapa, Cindy? Yang di 2015, yang unrealized berarti, Pak? Yang unrealized nya kan, 25 kan? Iya nggak? Iya. 25. Iya. Sekarang, di akhir 2019, yang realized totalnya berapa? Saya menggunakan kata-kata total, tidak hanya di tahun itu. 2015 berarti 2019 2015, 2016, 17, 18, 19, 5. Berarti yang realize 25.000. Nah, barangnya harus dijual nggak? Nggak. Barang ini posisi masih dipegang atau dijual, Cindy? Kalau masih realize berarti masih dipegang. Nggak, posisi kan memang masih dipegang kan? Nggak harus nunggu dijual kan? Tapi udah realize belum? Tadi yang unrealized, yang 25. Sudah realize belum? Udah itu yang sebesar 5.000 per tahun itu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi kenapa dia? Gimana dia? Iya, Pak. Dapat. Dapatnya nggak ikhlas banget. Dapat tak? Bener atau nggak nih? Iya, beneran, Pak. Oke. Hairus, gimana Hairus? Dapat, Pak, logikanya. Oke. Balkis? Dapat, Pak. Elmo? Aman, Pak. Will? Masih bisa ngikutin, Pak. Oke. Udah ya, clear ya? Oke. Nanti kalau di upstream ya, tinggal nanti dibalikin, disesuaiin aja. Itu logikanya seperti itu. Nah, ini kan nih, gimana kalau mengalami kerugian ya? Kalau kerugian mah tinggal dibalik doang, kan itu sama aja logikanya. Ya kan? Cuman bedanya kalau dari awalnya adalah unrealized loss, artinya nggak boleh diakui loss-nya, ya kan? Tuh, ini 5 tahun, maka dengan logika yang sama, kita lihat, depresiasinya 3.000, kan ini nggak boleh loss nih, ya kan? Akhirnya nambah income kan, tapi di sisi lain, di sini karena depresiasinya jadi 3.000, harusnya 4.000 kan dinaikin. Maka realize lagi loss-nya sebesar 5.000 itu tadi. Selama masa manfaat barang tersebut. Oke, dah selesai materinya. Ada pertanyaan? Saya nggak nyebut yang upstream ya, karena logika dasarnya sama.